Shalom saudara dan saudari, kita sangat bersyukur atas nafas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan dalam firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Saudara dan saudari sila berdiri bersama dan kita mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui lagu-lagu. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah
salib, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengiring-Mu, Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Dengan iman percaya sama-sama serukan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Saudara dan saudari sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 22 hingga 29. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari syurga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersyukur karena nafas yang telah Tuhan berikan. Kami doakan pada saat ini sekali lagi firman Tuhan mengajarkan setiap kami dan teguhkan setiap iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan atas nafas yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan kita sudah beberapa minggu tidak dapat berkumpul bersama di bangunan gereja untuk menyembah Tuhan bersama. Dan bagi kejadian virus COVID-19 sekali lagi memperingatkan manusia tentang betapa lemah dan juga rapuhnya hidup kita. Dan juga betapa pendeknya bagi dunia ini yang hanya merupakan sementara. Dan kita melihat segala sesuatu dalam dunia ini akan berlalu. Bahkan manusia, hidup kita pada hayat ini dan juga segala yang kita miliki juga akan berlalu. Dan saat kita hidup dalam keadaan yang hanya sementara di dalam dunia ini, marilah saudara dan saudari, jangan kita digoda oleh dunia ini sehingga kita melupakan Tuhan. Tapi adalah penting kita sentiasa datang kepada Tuhan dan kita memilih untuk menjalani satu hidup yang penuh dengan hikmat. Dan bagaimanakah kita menjalani satu hidup yang berhikmat? Dalam khotbah 2 minggu yang telah berlalu, kita telah belajar bagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita juga telah belajar hidup untuk melayani, menyembah Tuhan. Dan pada hari ini kita belajar satu lagi matlamat hidup kita, hidup untuk melayani Tuhan. Dan bagaimanakah kita melayani Tuhan? Bagaimanakah kita menjalani satu hidup yang melayani Tuhan? Bagi saudara dan saudari adalah penting. Pertama sekali kita perlu ketahui kita adalah umat yang menerima kurnia Tuhan. Mari kita melihat bersama dalam buku Ibrani bab 12 ayat 22 sampai 24. Dalam firman Tuhan berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Saat kita melihat bersama dalam buku Ibrani bab 12, jika kita lihat dari ayat ke-18 sampai ayat ke-15, ayat ke-25, dan kita dapat melihat pada zaman perjanjian lama, saat kita datang kepada Tuhan dan jalan tersebut belum lagi dinyatakan dengan jelas bagaimana kita boleh mendekati Tuhan.
Sebab manusia adanya satu penghalang, adanya satu jurang di antara manusia dengan Tuhan. Disebabkan dosa sebagai jurang dan kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Hanyalah bila tibanya dalam perjanjian baru, yaitu bila Tuhan Yesus sudah datang dari firman menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini, telah membuka satu jalan sehingga manusia boleh mendekati Tuhan. Dan Yesus sendiri mengisytiharkan dirinya sendiri, akulah jalan. Tuhan Yesus sendirilah jalan tersebut yang membawakan kita datang kepada Tuhan. Dan saat kita melihat dalam perjanjian lama, bila kita imbas kembali dalam perjanjian lama, dan umat Israel sebenarnya mereka menuruti segala ajaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Dan mereka mendekati Tuhan melalui mentaati hukum Taurat. Tapi kemudian kita melihat bagi umat Israel, mereka meninggalkan hukum Taurat. Dan akhirnya kemudian mereka didisiplinkan oleh Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan. Dan bahkan kita melihat adanya wabak, adanya pedang, adanya kemarau, adanya musuh-musuh yang datang untuk mengejar mereka. Dan mereka juga saat kita lihat dalam buku Ulangan, bab yang ke-20, dan bahkan bagi mayat mereka juga menjadi makanan bagi burung-burung yang berada di langit, dan menjadi makanan bagi binatang-binatang yang berada di bumi. Dan kita melihat pada zaman tersebut, saat mereka meninggalkan Tuhan, beginilah hukuman yang mereka terima. Dan sehingga bila kita lihat dalam anak Tuhan sendiri, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus adalah lebih besar dari segala nabi. Tuhan Yesus lebih besar dari Musa. Dan seandainya kita melihat hukuman yang telah diterima oleh umat Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, bahkan kita melihat, bukankah lebih besar lagi hukuman yang akan diterima saat kita meninggalkan Tuhan Yesus dan meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Dan dalam ayat 26 dan ayat 27 berkata, dan Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu lagi ini sebenarnya menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan dalam dua ayat di sini sebenarnya menyatakan suatu keadaan, satu gambaran saat Tuhan Yesus datang kembali. Jadi bila Tuhan Yesus datang kembali, bumi dan langit akan tergoncang. Dan pada waktu tersebut, langit dan bumi yang ada pada hari ini akan berlalu. Dan bila Tuhan Yesus datang kembali, setiap mereka yang meninggalkan Tuhan, setiap mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat, bagaimanakah mereka boleh terlepas daripada penghakiman Tuhan? Dan pastinya kesudahan telah dinyatakan dalam Alkitab, kematian dalam penghakiman yang sedang menanti mereka. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Dalam ayat yang sebentar tadi yang kita lihat, Bukit Sion yang dinyatakan. Dan Bukit Sion ini adalah salah satu bukit yang berada di Yerusalem yang menggambarkan pertemuan Tuhan dengan umatnya. Dan dalam ayat di sini sebenarnya menyatakan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan melalui iman. Dan kita telah menjadi warga dalam Yerusalem surgawi, ataupun kita menjadi warga dalam kota Allah yang hidup. Sekarang kita adalah anak Tuhan, anak dalam Yerusalem surgawi ini. Dan kita akan dapat bertemu dengan Tuhan, adanya satu pertemuan bersama dengan umat yang lain di dalam surga. Dan ini juga adalah satu kerajaan di mana Tuhan Yesus berkuasa berdaulat. Dan ini adalah suatu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Dan ini adalah satu kerajaan yang kekal. Saudara dan saudari, saat kita melihat dalam ayat di sini mengatakan tentang beginilah kurnia Tuhan dalam hidup kita, yang pada suatu masa dahulu kita merupakan orang yang berdosa, kematian sepatutnya menunggu kita. Tapi disebabkan kurnia Tuhan dalam hidup kita pada hari ini, kita dibebaskan daripada dosa, kita telah menjadi anak Tuhan, kita telah memperoleh satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Nah, seandainya saudara dan saudari kita sudah ketahui kita adalah umat yang telah menerima kurnia Tuhan,
apakah kita dapat menyatakan untuk bagaimanakah kita menjalani hidup kita. Jadi kita tidak boleh adanya perasaan tentang memegahkan diri kita sendiri ataupun sombong. Tapi kita perlu hidup dalam kurnia Tuhan. Dan janganlah kita biarkan dunia ini menggoda kita sehingga kita dibutakan oleh benda-benda dalam dunia ini, digoda oleh dunia ini, sehingga kita melupakan Tuhan dan sehingga kita kehilangan bahagia surgawi kita. Dia adalah penting, saudara dan saudari, kita perlu pegang teguh dalam kurnia yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita perlu pegang teguh dan jalani satu hidup yang bersandar kepada Tuhan pada setiap waktu. Inilah kurnia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan jangan kita biarkan kurnia ini terhilang dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya juga mengingatkan kita, oleh karena kita telah menerima kurnia daripada Tuhan, adalah penting kita melayani di dalam kurnia Tuhan. Pada hari ini kita telah memperoleh satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan surgawi. Ayat ke-28 dalam buku Ibrani bab 12 memperingatkan kita perlu melayani Tuhan. Dengan cara yang bagaimana? Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan dalam ayat di sini berkata kita perlu datang untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya juga membawakan maksud kita perlu datang untuk melayani Tuhan. Dan bagaimanakah kita melayani Tuhan? Dalam gereja kita ada banyak pelayanan, dari pelayanan kanak-kanak sampailah pelayanan muda-mudi, kemudian pelayanan warga emas, pelayanan dalam kelompok sel, pelayanan dalam lawatan, pelayanan sebagai pemandu band gereja untuk mengambil jemaat-jemaat datang ke gereja, dan pelayanan untuk mengasihi saudara dan saudari yang lain, dan juga dalam pelayanan dalam kebaktian kita, contohnya dalam kumpulan, dalam tim pujian dan penyembahan. Dalam kita ada yang membaca firman Tuhan, ada yang menjadi penyambut tetamu dan sebagainya. Dan selain daripada itu ada juga pelayanan-pelayanan yang lain, contohnya kita berdoa untuk gereja, kita mengambil berat, kita mendorong saudara dan saudari kita yang lemah, kita menguatkan saudara dan saudari kita. Nah, semuanya ini adalah pelayanan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga sangat berterima kasih kepada saudara dan saudari, khususnya bagi Anda yang bertungkus rumus, Anda bekerja penat, bekerja keras dalam melayani di dalam gereja, dalam setiap bidang dalam pelayanan. Jadi ada yang melayani dari pagi sampai malam, Anda berpenat melayani Tuhan selama ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya juga sangat berterima kasih dengan ikhlas kepada saudara dan saudari yang melayani Tuhan. Dan segala apa yang telah Anda curahkan, segala pengorbanan Anda, pastinya Tuhan akan melihat, pastinya Tuhan akan membalas setiap saudara dan saudari. Dan pada saat ini kita tidak dapat datang ke gereja untuk bersembahyang dan melayani Tuhan. Saya ketahui ada ramai saudara dan saudari kita yang sangat rindu untuk bersembahyang, sangat rindu untuk datang untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi buat masa ini kita tidak dapat berbuat sedemikian. Dan saya sangat bersyukur kepada saudara dan saudari yang adanya hati yang sungguh-sungguh untuk datang untuk menyembah Tuhan dan juga melayani Tuhan. Dan marilah kita juga teruskan berdoa supaya keadaan ini dipulihkan semula, kita dapat kembali semula ke dalam gereja untuk melayani bersama. Dan berkaitan dengan pelayanan, ayat Alkitab yang telah kita baca tadi memperingatkan kita perlu datang dengan hati yang penuh dengan kesyukuran. Kita perlu ketahui dapat melayani Tuhan adalah kurnia Tuhan. Dan saat kita adanya hati yang bersyukur, dan tentunya pelayanan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Tapi seandainya kita kehilangan ataupun kekurangan hati yang bersyukur, dan pastinya dalam pelayanan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Pastinya pelayanan kita akan memusatkan diri kita sendiri, dan pastinya akan datangnya banyak sungutan dan juga ketidakpuasan hati. Apakah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita? Dan kurnia yang paling besar Tuhan berikan adalah hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan dari dosa-dosa
kita menjadi anak-anak Tuhan, dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Inilah hala tuju bagi kita, bagi masa depan kita. Dan bagi seseorang, seandainya kita tidak ambil berat tentang masa depan kita, ataupun kita hanya ambil berat terhadap dunia ini, sehingga kita akan mengabaikan tentang salib Tuhan Yesus. Kita juga akan mengabaikan tentang tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Bahkan kita akan meringankan pelayanan di dalam gereja. Dan dalam ayat yang sebentar tadi memperingatkan kita, saat kita melayani Tuhan, perlunya datang dengan hati yang bersyukur. Dan juga dalam ayat Alkitab ini juga memperingatkan kita perlu melayani Tuhan dengan hormat dan takut. Dan dalam perkataan hormat, bermaksud kita datang dengan hati yang tulus. Bukannya dengan cara yang munafik, tapi kita datang dengan hati yang hormat kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Bukan saja saat kita melayani Tuhan perlu datang dengan hormat kepada Tuhan. Bahkan saya mendorong saudara dan saudari, saat kita datang ke gereja, kita datang ke sembahyang, kita datang ke pertemuan kita di dalam gereja, adalah penting dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan hadir di tempat di mana-mana juga. Dan bahkan pada saat ini, saat kita beribadah di dalam rumah, Tuhan juga hadir dalam rumah saudara dan saudari pada saat ini. Jadi adalah penting datang dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Jadi saat kita menyanyi dengan hormat kepada Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita berdoa dengan hormat, kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya dalam ayat di sini juga memperingatkan kita, dalam saat kita melayani Tuhan adalah penting kita perlu datang dengan satu sikap yang takut akan Tuhan. Dalam ketakutan kita hormat kepada Tuhan. Hati yang sedemikian untuk datang kepada Tuhan. Dalam ayat ke-29 dalam Ibrani 12 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam ayat di sini sebenarnya menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, yang benar, yang kudus, dan yang agung. Dan saat kita datang kepada Tuhan ini bukannya dengan cara yang sambil lewat. Dalam bahasa Cina berkata bukannya dengan cara yang cincai-cincai, dengan cara yang sikap yang sambil lewat kita datang kepada Tuhan. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, datang kepada Tuhan dengan hormat, dan datang kepada Tuhan dengan ketakutan kepada Tuhan. Bagi kita pada hari ini, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, semuanya disebabkan kurnia Tuhan sendiri. Dan bagi seorang padri di England berkata, namanya John Wesley, dia berkata, salah satu prinsip utama dalam iman adalah jangan kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Di hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sia-siakan masa kita hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Dan dalam pelayanan pastinya kita tidak sempurna, kita ada banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tapi saat kita sanggup untuk menggerakkan diri kita sendiri, pastinya Tuhan akan mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita seperti firman Tuhan berkata, kita akan menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Kita dapat bercahaya seperti bintang-bintang di dunia kegelapan ini. Saat kita datang kepada Tuhan, hidup kita akan diubah oleh Tuhan sendiri. Saya berdoa supaya Tuhan membantu kita, supaya sentiasa ingat akan kasih Tuhan. Dan marilah saudara dan saudari kita melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh di dalam gereja maupun di dalam rumah dan dalam bidang kerja kita masing-masing. Kita menjalani hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan demikianlah juga salah satunya caranya kita melayani Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa pada saat ini. Allah Bapa yang bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami, yang membebaskan kami daripada dosa, yang menjadikan kami sebagai anak Tuhan, sehingga Tuhan Engkau menjanjikan kami bahagian-bahagian syurgawi. Kami mendoakan supaya pada saat ini dalam hidup kami yang sementara ini, kami sentiasa bersyukur kepada Tuhan dan sentiasa hidup dalam kurnia Tuhan. Jangan biarkan kami terlepas ataupun jauhi daripada Tuhan. Engkau Tuhan teguhkan iman kami
untuk sentiasa mengasihi dan juga untuk melayani Tuhan. Sebab hidup ini hanyalah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, teguhkan setiap iman kami, supaya hidup kami hidup bagi Tuhan. Biarpun kami mati bagi Tuhan. Hidup dan mati kami hanya adalah untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ya Bapa, berkati setiap pelayanan kami, berkati setiap kehidupan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Bantu kami juga pada saat ini kami di rumah masing-masing. Kami juga melayani Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh dalam keluarga kami masing-masing. Sebab setiap hidup yang kami jalani adalah hidup yang melayani Tuhan. Ya Bapa, teguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, yang disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama sekali kita ucap syukur kepada Tuhan Allah atas kasih dan persekutuan yang kita nikmati di dalam gereja Kristus Yesus. Sungguh pun kita beribadah secara online bersama-sama pada ketika ini. Dan mari kita berdoa untuk rahmat dan pengasihan Allah akan negara-negara yang terjejas oleh COVID-19 dan memohon Allah menyelamatkan negara-negara ini. Mari kita juga berdoa dan ucapkan kedamaian, hidup, pengharapan, dan pemulihan terhadap negara kita dan seluruh dunia. Pada saat ini mari kita berdoa bersama-sama.
Saudara dan saudari, sila duduk. Dan pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Pada saat ini mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini dengan memberikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Firman Allah berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan kita. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, saudara. Tak ada banyak waktu. Diamlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.